Hari Bumi adalah waktu untuk merenung. Saatnya memikirkan planet kita dan bagaimana kita bisa melindunginya. Tema tahun ini kekuatan kita, planet kita, mengingatkan kita bahwa kita semua punya peran. Praktik berkelanjutan itu penting banget. Praktik ini membantu kita memenuhi kebutuhan kita hari ini dan juga memastikan planet yang sehat untuk generasi mendatang. Pertanian yang seringkali terlupakan adalah inti dari misi ini. Pertanian menyediakan makanan kita, menopang ekonomi kita, dan membentuk lingkungan kita. Cara kita bertani berdampak langsung pada kesehatan planet kita. Pertanian berkelanjutan menawarkan jalan ke depan. Ini cara untuk menghasilkan makanan sambil melindungi sumber daya alam kita. Di Hari Bumi ini, mari kita lihat bagaimana Indonesia, negara yang sangat terhubung dengan tanahnya, menerapkan pendekatan penting ini. Indonesia, negara kepulauan yang luas, dikenal dengan warisan pertaniannya yang kaya. Selama beberapa generasi, petani Indonesia telah membudidayakan berbagai tanaman. Mereka telah memberi makan komunitas mereka dan membentuk identitas bangsa. Sawah berkilauan dengan warna hijau zamrud. Perkebunan rempah-rempah memenuhi udara dengan aroma yang memikat. Dan pasar yang ramai dipenuhi dengan buah-buahan dan sayuran yang berwarna-warni. Pertanian bukan hanya sumber mata pencaharian di Indonesia. Itu adalah cara hidup. Menghubungkan orang-orang dengan tanah mereka, budaya mereka, dan sejarah mereka. Tetapi pertanian Indonesia menghadapi tantangan. Pembangunan yang cepat, perubahan iklim, dan praktik yang tidak berkelanjutan mengancam masa depannya. Mengatasi masalah ini penting untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan planet ini. Presiden Prabowo Subianto menyadari pentingnya pertanian. Beliau menjadikannya prioritas untuk pemerintahannya. Visinya jelas memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan memberdayakan para petaninya. Presiden Prabowo telah menerapkan beberapa inisiatif untuk mencapai tujuan ini. Beliau telah menyederhanakan birokrasi pertanian, sehingga memudahkan petani untuk mengakses dukungan dan sumber daya. Investasi dalam infrastruktur telah ditingkatkan, memperbaiki jaringan transportasi dan sistem irigasi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menghubungkan petani ke pasar. Lebih lanjut, Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya melindungi lahan produktif. Beliau memahami bahwa menjaga kesuburan tanah sangat penting untuk keberlanjutan pertanian Indonesia dalam jangka panjang. Meskipun visi Presiden Prabowo menetapkan arah yang positif, pertanian Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan. Konversi lahan menjadi perhatian utama. Seiring dengan berkembangnya kota dan industri, lahan pertanian yang berharga hilang karena pembangunan. Degradasi tanah menjadi ancaman lain. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan telah menguras nutrisi tanah, mengurangi kesuburannya. Ketergantungan pada input sintetis merupakan hambatan utama keberlanjutan. Pestisida dan pupuk kimia dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Mereka juga meningkatkan biaya produksi bagi petani. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan multifaset. Ini menuntut pergeseran menuju praktik berkelanjutan yang menyeimbangkan produktivitas dengan perlindungan lingkungan. Bagian 5, menabur benih perubahan, menerapkan praktik berkelanjutan. Di seluruh Indonesia, contoh-contoh inspiratif pertanian berkelanjutan mulai bermunculan. Di Kabupaten Bandung, sistem pertanian terpadu mengubah lanskap pertanian. Petani di wilayah ini menggabungkan tanaman, ternak, dan produksi biogas. Pendekatan ini memaksimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak lingkungan. Rotasi tanaman, praktik berkelanjutan yang telah teruji waktu, dihidupkan kembali di berbagai daerah. Dengan mengganti tanaman, petani dapat meningkatkan kesehatan tanah, mengurangi tekanan hama, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Pupuk organik yang terbuat dari bahan alami menggantikan input sintetis. Pergeseran ini mengurangi ketergantungan pada bahan kimia, meningkatkan kesuburan tanah, dan meningkatkan nilai gizi tanaman. Bagian 6, teknologi dan tradisi, kemitraan yang kuat untuk kemajuan. Teknologi memainkan peran penting dalam memajukan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Para peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan lembaga lainnya sedang mengembangkan solusi inovatif. Varietas padi tahan kekeringan misalnya, membantu petani beradaptasi dengan perubahan iklim.
Tanaman yang tahan banting ini dapat tumbuh subur dengan lebih sedikit air, mengurangi beban pada sumber daya air. Sistem irigasi bertenaga surya menawarkan contoh lain dari potensi teknologi. Sistem ini menyediakan cara yang berkelanjutan dan hemat biaya untuk mengairi tanaman, terutama di daerah terpencil. Drone yang dilengkapi sensor digunakan untuk pemantauan tanaman. Survei udara ini dapat mendeteksi tanda-tanda awal penyakit atau kekurangan nutrisi, memungkinkan petani untuk mengambil tindakan tepat waktu. Bagian 7 membongkar mitos, pertanian dan deforestasi. Pertanian sering disalahkan atau deforestasi. Meskipun benar bahwa beberapa pertanian dapat berkontribusi pada hilangnya hutan, penting untuk memeriksa masalah ini secara keseluruhan. Di Indonesia, perluasan perkebunan kelapa sawit telah menjadi pendorong utama deforestasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa kelapa sawit adalah tanaman yang sangat efisien, menghasilkan lebih banyak minyak per hektar daripada biji minyak lainnya. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa tingkat deforestasi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan ini sebagian karena kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan hutan lestari. Banyak petani Indonesia yang sudah mempraktikkan metode berkelanjutan. Di Sumatera Barat, petani pesitiwin ditanam taman kopi mereka dengan pengifnis tahun legal pekot. Sistem wanatan ini berinisirin hiatsi dan menyediakan aliran pertambangan. Bagian 8, memelihara pertumbuhan, peran kebijakan dan pendidikan. Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mempromosikan pertanian berkelanjutan. Dengan memberikan insentif, mendukung penelitian dan menerapkan peraturan, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk praktik pertanian berkelanjutan. Pendidikan sama pentingnya. Petani perlu akses ke program pelatihan yang mengajari mereka tentang teknik berkelanjutan, pertanian cerdas iklim, dan manfaat pertanian organik. Kampanye kesadaran publik juga dapat memainkan peran penting. Dengan mendidik konsumen tentang pentingnya pertanian berkelanjutan, pemerintah dapat menciptakan permintaan untuk makanan yang diproduksi secara berkelanjutan. Investasi dalam penelitian pertanian sangat penting. Para ilmuwan dapat mengembangkan varietas tanaman baru, teknik pertanian inovatif, dan solusi berkelanjutan untuk landscape dari pertanian Indonesia. Bagian 9, masa depan yang lebih cerah, kekuatan aksi kolektif. Perjalanan menuju pertanian berkelanjutan membutuhkan upaya kolektif. Petani, pembuat kebijakan, peneliti, konsumen, dan organisasi masyarakat sipil semuanya memiliki peran untuk dimainkan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan sistem pangan yang menyehatkan tubuh kita, melindungi planet kita, dan memastikan masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Keterlibatan pemuda sangat penting. Kaum muda sangat antusias dengan keberlanjutan lingkungan. Mereka memiliki energi dan kreativitas untuk mendorong inovasi dalam pertanian. Inisiatif komunitas, seperti proyek pertanian perkotaan dan pasar petani, menghubungkan konsumen secara langsung dengan produsen lokal. Inisiatif ini mempromosikan praktik berkelanjutan dan memperkuat ekonomi lokal. Saat kita merayakan Hari Bumi 2025, mari kita ingat bahwa kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan terletak di dalam diri kita masing-masing. Dengan menerapkan pertanian berkelanjutan, kita dapat membangun dunia di mana ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan berjalan beriringan.